Patologi dalam birokrasi. Konsep patologi kedokteran mengkaji mengenai penyakit yang melekat pada organ manusia sehingga organ tidak berfungsi. Patologi birokrasi memahami berbagai penyakit yang melekat dalam birokrasi sehingga mengalami disfungsi. Menjelaskan berbagai bentuk penyakit birokrasi, Gerald E. Caden, Barry Bozeman, dan Sondang P. Siagia. Mengapa muncul berbagai penyakit birokrasi? Bagaimana karakteristik birokrasi Weber yang pada awalnya dirancang agar birokrasi dapat menjalankan fungsi dengan baik, pada akhirnya justru menimbulkan berbagai penyakit yang membuat birokrasi mengalami disfungsi. Struktur birokrasi Weberian memiliki berbagai masalah internal yang pada tingkat tertentu berpotensi menyebabkan birokrasi mengalami disfungsi. Setiap aspek dari struktur birokrasi, selain memiliki manfaat dan kontribusi THD efisiensi dan kinerja birokrasi, juga memiliki potensi untuk menciptakan penyakit birokrasi. Kapan dan bagaimana struktur birokrasi itu menciptakan hubungan antara berbagai variabel dalam struktur birokrasi seperti hierarki, spesialisasi, formalisasi, serta prosedur dan kinerja. Birokrasi seringkali tidak bersifat linear. Birokrasi paternalistis biasanya bersifat seperti struktur birokrasi hierarkis. Pejabat bawahan sangat tergantung pada atasan dan memperlakukan atasan secara berlebihan. Loyalitas dan pengabdian dan tinggi kepada atasan. Lingkungan masyarakat yang paternalistis memperoleh justifikasi kultural. Catatan 1. Pada masyarakat dengan budaya paternalistis tidak mampu melakukan koreksi terhadap dampak struktur birokrasi yang hierarkis. Beda dengan di negara barat yang mempunyai budaya rasional. Birokrasi rasional. 2. Salah satu kriteria penting yang membedakan antara birokrasi rasional dengan birokrasi paternalistis adalah konsep mereka tentang jabatan. 3. Dalam birokrasi paternalistis, jabatan dilihat sebagai fungsi dari amanah atau kepercayaan atasan. Sedang dalam birokrasi rasional, jabatan adalah fungsi dari prestasi kerja. 4. Karakteristik dari budaya paternalistis juga terjadi pada lingkungan di sekitar birokrasi. Misalnya, organisasi Dharma Wanita. Ketua selalu istri dari pimpinan. 5. Dalam setiap kepanitiaan, pimpinan selalu memperoleh posisi terhormat dan menerima honor paling tinggi. 6. Karakteristik lain yang menonjol dari birokrasi paternalistik adalah penempatan atasan sebagai pusat. Kehidupan birokrasi publik dapat dilihat pada produk dan perilaku birokrasi publik. Waskat merupakan produk birokrasi paternalistis. Mekanisme pengawasan yang bersifat elitis. Pengawasan adalah hak yang kewenangan pemimpinan, bukan hak dan kewajiban bawahan. Pimpinan bertugas mengawasi bawahan, sedangkan bawahan adalah objek pengawasan. Secara implisit, Waskat menganggap atasan adalah malaikat. Prosedur yang berlebihan. 1. Birokrasi publik mengembangkan prosedur yang rigid dan kompleks, serta ketaatan terhadap prosedur yang berlebihan. 2. Prosedur bukan lagi sebagai fasilitas yang dibuat membantu penyelenggaraan pelayanan, tetapi sudah menjadi seperti berhala yang harus ditaati oleh para pejabat birokrasi dalam kondisi apapun. Prosedur menjadi tujuan yang tidak boleh dilanggar. 3. Pejabat birokrasi
Publik cenderung tidak suka dihadapkan pada keharusan pengambilan keputusan. Perlu prosedur resiko kesalahan dalam pengambilan keputusan. 4. Pengembangan prosedur birokrasi yang rumit dan panjang juga dimanfaatkan sebagai mekanisme kontrol terhadap masyarakat. Distort birokrasi terhadap kehidupan di luar birokrasi. 5. Distort bukan hanya mewarnai hubungan antara birokrasi dan pengguna layanan, tetapi juga antara suatu birokrasi publik dengan birokrasi publik lainnya. 6. Distort tidak hanya mendorong munculnya prosedur pelayanan yang rigid dan kompleks, tetapi juga turut mendorong munculnya hierarki pemerintahan dan pelayanan publik yang panjang. 7. Ketidakmampuan pengguna layanan untuk mengikuti prosedur secara wajar mendorong munculnya praktek KKN. Prosedur menjadi komoditi untuk kepentingan tertentu. Pembengkakan birokrasi. 1. Perkembangan birokrasi di Indonesia yang semula dibentuk dengan misi yang jelas dan struktur yang ramping. Kerajaan birokrasi yang besar. Selanjutnya, ibarat bayi yang baru lahir dengan berat badan normal, secara cepat menjadi anak yang gemuk dan bahkan menderita obesitas. Mengapa bisa begitu? Karena kecenderungan internal birokrasi untuk mengembangkan diri seiring dengan keinginan untuk memperbesar kekuasaan dan anggaran. Kedua, kapasitas masyarakat dan legislatif untuk mengontrol perilaku birokrasi masih terbatas. Pengembangbiakan birokrasi menjadi tidak terkendali. Pembengkakan birokrasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, memperluas misi birokrasi, yaitu BKKBN. Yang kedua, melakukan kegiatan di luar misinya, yaitu Bapena dan Bapeda. Extraordinary Constitution. 1. Ketidakkepercayaan publik kepada penyelenggaraan pemerintahan, layanan, penegakan hukum, penguatan demokrasi. Melakukan pembenahan yang disertai dengan pembentukan lembaga-lembaga baru di luar struktur yang ada, seperti KPK, Komisi Ombudsman, Komisi Perlindungan Anak, dan lain-lain. 2. Pembentukan lembaga-lembaga tersebut sebagai implikasi dari ketidakmampuan lembaga yang ada, yang dalam menjalankan misi atau peran khusus yang dimilikinya. Ketiga, keberadaan KPK adalah buah dari ketidakpercayaan publik terhadap kemampuan dan keseriusan kepolisian dan kejaksaan dalam memberantas korupsi. Pembengkakan birokrasi dan lembaga negara lainnya tentu memiliki akibat yang sangat buruk bagi kinerja pemerintah, bukan hanya karena akan menghasilkan pemerintahan yang memiliki biaya tinggi dan efisiensi rendah, tetapi juga dapat menimbulkan akibat yang sangat buruk. Implikasinya bagi kinerja pemerintah. Lembaga baru tumpang tindih. Contoh, Kompas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Hukum dan HAM atau Komnas HAM. Kedua, UKP 4 dengan Lembaga Pengawasan Pembangunan Itjen dan BPKB. Masih banyak lagi patologi birokrasi lainnya. Silakan diidentifikasi sendiri.